Halo semua, semoga sobat semuanya sehat-sehat, bahagia dan sukses selalu ya, amin ya robbal alamin. Salah satu penyakit pada tanaman cabai yang perlu diwaspadai adalah penyakit virus kuning. Cabai yang telah saya tanam pun terserang penyakit virus kuning hampir semuanya ya. Penyakit ini disebabkan oleh serangga yang disebut Besmisia tabaci atau kutu kebul. Serangan virus kuning bisa berakibat pada penurunan produksi, bahkan kemungkinan gagal panen terbuka sekali. Untung saja cabai yang telah saya tanam tidak mengalami kendala, buahnya tetap tumbuh maksimal sampai panen. Namun kita juga was-was ya, sebenarnya cukup mudah mengatasi virus kuning tersebut. Bahkan dengan hanya beberapa cara mudah saja, virus kuning tidak menyerang secara berarti. Di video kali ini kita akan jelaskan bagaimana cara mencegah penyebaran virus kuning, serta cara saya mencegahnya hanya dengan beberapa cara saja. Yuk langsung kita saksikan. Ini adalah kebun cabai milik saya yang terserang virus kuning. Hampir semua tanaman cabai terserang ya, tetapi alhamdulillah buah cabai tidak terpengaruh oleh serangan virus kuning pada daunnya sampai panen. Mungkin karena saya memakai benih tahan virus ya, namun demikian pasti kita was-was terhadap serangan virus kuning tersebut. Di petak sebelahnya saya telah menanam cabai lainnya dengan cara berbeda untuk menekan penyebaran virus kuning tersebut. Ternyata hasilnya cukup memuaskan, virus kuning tidak menyerang secara berarti. Bagaimana caranya? Jangan skip videonya ya, supaya sobat mudah memahaminya. Sebelumnya kita perlu mengetahui bagaimana keseluruhan langkah intensif untuk mencegah atau meminimalisir serangan virus kuning ya. Pertama, bersihkan gulma agar tidak menjadi inang bagi virus. Apalagi sudah ada tanaman yang terserang, cabut dan bakar agar tidak menular ke yang lain. Kedua, gunakan benih tahan virus kuning karena benih yang tahan virus kuning akan meminimalisir serangan. Ketiga, treatment benih dengan merendam benih ke dalam air hangat bersuhu 50 derajat Celcius selama 1 jam. Keempat, gunakan mulsa plastik untuk menekan pertumbuhan gulma menjadi inang bagi virus penyebab penyakit kuning pada cabai. Kelima, manfaatkan musuh alami seperti Monochilus sexmaculatus dengan patogen Beauveria bassiana guna mengendalikan penyakit virus kuning. Keenam, gunakan insektisida nabati. Hal ini disarankan karena insektisida nabati sangat murah dan mudah cara pembuatannya, di samping resiko residunya rendah. Sobat dapat melihat cara pembuatannya di video sebelumnya yang berjudul sebagai berikut ya. Ketujuh, penanaman border atau tanaman pembatas seperti penanaman tanaman jagung 5-6 baris dan tumpang sari cabai dengan kubis atau brokoli atau cabai dengan tomat. Pada salah satu petak kebun cabai saya tidak mengaplikasikan semua langkah-langkah preventif yang intensif untuk meminimalisir serangan virus kuning. Saya mengutamakan penanaman dengan tumpang sari antara cabai, brokoli, dan jeruk baby java ya. Sistem tumpang sari inilah yang saya utamakan karena di samping mendapatkan buah cabai juga mendapatkan hasil tanaman lainnya. Malah untung berlipat ya. Saya tidak membersihkan gulma terus-menerus sampai benar-benar habis. Jarang mentreatment benih dengan merendamnya dengan air hangat saat membuat bibit sendiri ya. Memanfaatkan musuh alami apalagi ya, karena saya tidak tahu cara mendatangkan musuh alami tersebut seperti Monochilus sexmaculatus dan cendawan Beauveria bassiana seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Saya hanya menggunakan insektisida nabati buatan sendiri, itu pun tidak dengan intensif pengaplikasiannya. Dan ternyata dengan hanya beberapa cara tersebut, tanaman cabai yang telah saya tanam tidak terserang virus kuning secara berarti. Berbeda dengan tanaman cabai yang saya tanam di petak sebelahnya ya. Itu adalah pengalaman saya menanam cabai dengan beberapa perawatan yang tidak terlalu intensif.
sobat dapat mengaplikasikannya juga ya. Namun meskipun demikian, kita tetap harus mengontrol tanaman cabai yang telah kita tanam agar benar-benar sehat, tidak terserang penyakit selama kita menghendaki menanamnya, apalagi untuk dijual. Mungkin alangkah baiknya jika kita menanam cabai disertai dengan perawatan intensif untuk mencegah serangan berbagai macam penyakit tanaman cabai seperti telah dijelaskan sebelumnya, agar mendapatkan hasil yang benar-benar maksimal. Karena penyakit tanaman cabai tidak hanya virus kuning saja, seperti misalnya antraknosa yang sering kali menyerang saat musim hujan. Demikian video kali ini ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komentar, ataupun share ya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel tutorial berkebun ideal. Semoga sobat semuanya sehat-sehat, bahagia, dan sukses selalu. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa.